Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena Podcast. Nah, hari ini kita seperti biasa narasumber tetap kita Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya kita untuk berkegiatan di bulan puasa ini. Puasa ke-15 ya, baru kita mulai lagi kegiatannya. Nah, untuk hari ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama itu ada wakaf uang, kemudian yang kedua ada dimensi pendidikan ibadah puasa, dan yang ketiga zakat fitrah dan idul fitri. Nah, hari ini kita akan ulas semuanya di Mata Pena Podcast yang tentunya akan narasumbernya yaitu Bapak Haji Umar Natuna. Dan yang untuk pertama itu kita akan membahas tentang wakaf uang. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan pertamanya untuk kami yang awam ini tidak paham tentang apa sih wakaf dan apa itu wakaf uang, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Islam itu agama yang sangat komprehensif ya. Artinya segala sesuatu itu tersedia dalam Islam itu, baik itu instrumen untuk ibadah, instrumen untuk sedekah, membantu orang, instrumen untuk pengembangan ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, salah satu instrumen filantropi Islam, yaitu bagaimana kita menyalurkan kedermawan kita itu adalah wakaf. Wakaf itu dalam bahasa kita itu adalah artinya menahan. Wakaf, wakofa, yakofu, wakfan, artinya menahan, diam. Maknanya kalau kita sudah berwakaf, maka harta yang kita wakaf itu tidak boleh lagi diambil, tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dihibah, tidak boleh lagi diambil lagi. dijual beli. Dijual. Oh iya. Iya kan? Jadi wakaf itu artinya dia menahan. Nah, wakaf itu ada dua jenis. Kalau dilihat dari segi hartanya, yaitu harta benda wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Harta benda wakaf yang tidak bergerak itu apa? Seperti tanah, bangunan, kebun, itu kan tidak bergerak itu. Iya, betul. Ya kan? Bisa bergerak. Kemudian ada harta benda wakaf yang bergerak. Contohnya tadi adalah wakaf uang. Wakaf uang itu adalah harta benda wakaf yang bergerak. Selain uang apa? Banyak. Kekayaan intelektual, kendaraan, emas, logam, itu termasuk wakaf harta benda yang bergerak. Oh, itu enggak hanya uang aja berarti, Pak? Iya, Kirain uang tidak aja. uang. Banyak berarti. Banyak. Jadi kalau untuk berwakaf itu tidak harus kita punya tanah, ya kan? Memang pemahaman masyarakat kita kalau disebut wakaf pasti asosiasinya, persepsinya tanah, kebun, ya, kan? pohon kelapa, cengkeh, gitu kan? Cengkeh, ya kan? Ya. Jadi wakaf uang itu yang kita wakafkan adalah uangnya, uang cash, cash wakaf yang kita wakafkan itu adalah uangnya. Berarti sama aja nggak bisa diambil lagi gitu ya, Pak? Ya, wakaf uang itu ada dua bentuk. Ada wakaf uang yang abadi, ada wakaf uang yang berjangka. Khusus untuk wakaf uang. Oh, khusus untuk wakaf uang. Berarti kayak emas gitu nggak, Pak? Enggak. Oh. Kalau wakaf uang berjangka artinya kita wakaf, misalnya saya wakaf 1 miliar. Dalam kurun waktu sekian tahun 5 gitu. tahun misalnya, 5 tahun. Itu boleh dalam wakaf uang. Berarti setelah 5 tahun kita ambil lagi gitu ya, Pak? Lagi. Oh, berarti dalam jangka waktu 5 tahun itu uang 1 miliar itu boleh digunakan untuk apa saja gitu ya, Pak? Dikelola, bukan dihabiskan. Iya sih. Ya. Kalau dihabiskan nggak balik lagi uangnya, Pak? Iya. Jadi wakaf itu esensinya adalah menahan pokoknya, mengambil manfaatnya. Artinya kalau kita wakaf itu 100 juta, 100 juta itu tidak boleh hilang. Oh,
pokoknya kayak Kalau kita wakaf tanah 1 hektar itu tidak boleh hilang, tidak boleh menyusut. Jadi wakaf itu esensinya menahan pokoknya, mengambil manfaatnya. Oh. Jadi yang kita salurkan nanti kepada orang yang akan menerima wakaf itu apanya adalah hasil dari pokoknya. Misalnya wakaf kebun, ada 100 batang kebun kelapa. Jadi kebun kelapa yang 100 itu dipelihara, dikelola. Hasil dari yang 100 batang itulah kemudian yang dimanfaatkan gitu. Ya. Jadi Batangnya nggak boleh diambil. nggak boleh dijual tadi, nggak boleh dihibah, nggak boleh diwariskan. Pokoknya yang dinikmati itu hasilnya. Hasilnya, Gitu. itu yang membedakan wakaf dengan zakat. Kalau zakat itu yang dibagikan pokoknya, ya kan? Ya. Pokoknya misalnya terkumpul 100 kilo beras, 100 kilo beras itu nggak perlu dijual lagi, langsung dibagikan. Gitu. Itu bedanya. Ya, bedanya. Jadi wakaf itu menahan pokoknya, mengambil manfaatnya. Kalau untuk keistimewaan wakaf uang ini apa Pak? Daripada wakaf-wakaf yang lain seperti cengkeh. Mungkin kalau orang kan pasti kebanyakan tanah, cengkeh, pohon apa, Wakaf kelapa. uang itu ya sangat istimewa. Karena pertama semua orang punya uang. Ya tinggal besar, banyak dan sedikitnya Ya, kan. betul. Semua orang punya duit. Tapi kalau tanah tidak semua Iya orang punya sih. tanah kan gitu. Betul. Itu satu keistimewaannya, semua orang punya duit. Yang kedua, wakaf uang itu mudah. Yang ketiga, wakaf uang itu bisa dicicil. Bisa dicicil. Bisa dicicil. Gimana, Pak? Misalnya Anda ingin berwakaf 1 juta misalnya kan, tapi belum ada duit 1 juta. Oh, baru ada 200. 200 bisa dicicil per bulan 50 sampai 1 juta. Terus dikasih waktunya, jangka waktunya juga? Enggak. Nah, iya. Kalau yang kecil-kecil nggak ada waktu, nggak bisa dikelola. 1 Ya, juta betul juga. dikelola apa? Ya wakaf uang itu ada 2. Jadi wakaf uang abadi. Abadi itu artinya uangnya tidak kita ambil lagi. Tapi kalau wakaf uang berjangka itu bisa diambil, tapi volumenya besar. Tak mungkin lah 1 juta kita wakaf, kemudian 5 bulan kita ambil lagi. Tabungan lah. Kayak tabungan, bukan wakaf. Ya makanya. Oke, wakaf abadi. Jadi wakaf uang itu sangat istimewa. Pertama dia semua orang punya duit. Kemudian dia tidak ada aturan. Kalau zakat kan ada aturannya. Harus ada haul, harus ada nisabnya. Kalau wakaf tidak. Kapan saja Anda bisa wakaf. Seberapa besar bisa. Mau 100.000, 50.000, 10.000 bisa. Ya kan? Biasanya kalau 10.000 tuh untuk apa Bang? Ya 10.000 satu orang. Kalau 1 juta orang. Iya. Oh iya juga. Iya kan? Nah, 1 juta orang. Jadi uangnya itu kemudian ya wakaf uang itu kan harus dikelola. Dikelola. Cara mengelola wakaf uang itu ada 2. Satu, melalui produk keuangan, perbankan. Misalnya ada deposito, ada reksadana. Ini caranya ya Pak? Iya. Oh caranya. Ada bursa efek dan seterusnya. Atau pada sektor real. Sektor real itu ada bentuk pembiayaan, mudarobah, misal musyarakah, atau juga murabahah, misalnya kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor real, sektor usaha. Kalau untuk di Natuna sekarang nih Pak, udah banyak ya orang berwakaf uang gitu Pak? Alhamdulillah sudah mulai. Iya. Sudah mulai. Karena mungkin ini wakaf uang nih kayak baru gitu ya Pak, baru ada atau Sudah lama. Sudah lama ya. Iya. Wakaf uang itu udah lama. Cuma di Indonesia itu baru berkembang itu semenjak adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002.
3 tahun. Ya, kemudian adanya Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Nah, Berarti sekarang lebih mudah karena siapapun bisa berwakaf ya Pak, Iya. kalau wakaf uang. iya, siapapun bisa Iya, berwakaf. kalau tanda, pohon, Kalau mungkin nggak tanah, semua kebun, orang punya. orang mikir ya. Iya Ah, betul. mikir. Sayang nanti pas diwakafkan lebih. Ya, jadi sekarang banyak kemudahan kita untuk beramal wakaf. Kemudian keistimewaan wakaf itu dengan ibadah-ibadah lain, itu adalah pahalanya itu Berlipat ganda. mengalir terus, Oh iya. mengalir Pahala baik di dunia jariah maupun gitu, di akhirat. akhirat. Insya Allah. Kenapa dia bisa mengalir? Karena pokoknya tadi tetap Mengalir terus, Iya. jalan terus gitu kan Kemudian Pak. manfaatnya itu jalan terus. Kayak pohon kelapa. Wakaf uang misalnya, Iya. uang itu dikelola dalam bentuk sektor real atau dimasukkan dalam skema produk uang perbankan, misalnya deposito segala macamnya. Jadi hasilnya itu kemudian kita kasih beasiswa. Jadi beasiswa itu mahasiswanya lulus, kemudian dia bisa kelulusan, dari lulus itu dia bisa bekerja, bisa berkembang. Jadi nilai manfaatnya itu Iya, menjadi sangat amal kita. Ya, mengalir. Kalau untuk ya Pak, kalau untuk perkembangan wakaf uang saat ini gimana Pak? Ya sudah mulai di Natuna itu sudah kita deklarasikan wakaf uang itu tahun 2021. Tahun 2021 sudah deklarasikan dan sekarang sudah terkumpul sekitar 40 juta ya, 40 jutaan wakaf uang yang ada di Natuna. Kemudian kita kembangkan dalam bentuk pembiayaan pada sektor real, sektor-sektor usaha kecil. Oh, Ada yang bikin roti, ada yang bikin apa? kayak UMKM gitu ya Pak? Ya, UMKM, tapi sangat terbatas, Iya. sangat selektif. Oh. Karena apa? Karena pokoknya nggak boleh hilang. Iya, takutnya nanti orang habis modal, nggak balik modal kan Iya. Pak? Ya, Jadi betul. kita itu misalnya ada UKM yang perlu uang, jadi harus ada penjaminnya. Siapa Iya. penjaminnya? Ya orang-orang yang bisa menjamin. Misalnya saya merekomendasikan ini perlu dibantu biaya. Berarti Bapak yang penjaminnya. Penjaminnya. Kalau enggak nanti kita takut uang pokoknya hilang. Hilang, nggak balik Nah, lagi itu. modalnya. Iya. Betul. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas tentang dimensi pendidikan ibadah puasa. Nah, mumpung kita berada dalam bulan suci Ramadan, kita akan membahas kayak yang pertama itu pertanyaannya kenapa kita harus berpuasa gitu. Iya, kenapa kita harus berpuasa? Iya. Berlapar-lapar. Iya, betul. Berhaus-haus, Dan ya kan? 1 bulan full lagi, Pak. Bulan full lagi. Ya, kalau Anda ditanya seperti itu jawabannya apa? Karena sudah perintah Allah SWT. Ya, kenapa kita harus berlapar-lapar, Iya. berhaus-haus di siang hari? Ya tentu ada tujuannya kan. Iya, pasti. Ya tentu ada tujuannya. Ibadah puasa bukanlah penyiksaan, ya kan? Bukan penyiksaan, Iya. ya kan? Nggak makan sehari. Iya. Esensi ibadah puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan, mengendalikan, mengelola. Apa yang dikelola? Hah? Nafsu, Apa yang hawa nafsu. dikendalikan? Ya kan? Hawa nafsu untuk tidak makan, tidak Iya. minum, tidak berbuat maksiat, ya, Pak. Iya, yang dikelola itu adalah apa? Potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Dalam diri manusia itu kan ada 3 potensi besar. Pertama namanya fitrah. Yang kedua namanya sahwa. Yang ketiga namanya hawa. Jadi ibadah puasa itu menaikkan fitrah, menurunkan sahwa dan hawa. Menaikkan fitrah, menurunkan Iya. syahwat dan Jadi hawa. fitrah kita itu kan punya perjanjian
primordial dengan Tuhan. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah itu Allah berfirman, alastu rabbikum bala syahidna. Tuhan mana yang akan kau sembah? Maka kita jawab di alam roh kita itu, di dalam rahim kita itu kita menjawab, bala syahidna, engkaulah Tuhan yang akan ku sembah. Jadi kita tuh sudah punya perjanjian awal. Iya. Ya, sudah punya perjanjian awal dengan Tuhan. Jadi itu adalah salah satu potensi yang diberikan Tuhan pada kita, potensi fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Jadi fitrah itu adalah kecenderungan untuk berbuat baik. Kecenderungan untuk berbuat benar, kecenderungan untuk bertuhan, beriman, ya, beriman. Jadi kita ini di awal sudah dibekali. Nah, dalam perjalanan tuh seringkali potensi ini kalah oleh potensi syahwat. Kalah dia dengan potensi hawa. Maka Allah hadirkan puasa itu, ya kan? Iya. Nah, bagaimana untuk mengendalikan supaya fitrah ini kembali sesuai dengan orbitnya, atau istilah Arigan Jatuh sesuai dengan God spotnya, pusat ketuhanannya. Ya tadi syahwatnya harus dikendalikan, hawanya harus dikendalikan. Caranya apa? Ya puasa. Puasa, Ya kan? menahan dari segala sesuatu. Iya, puasa. Membatalkan. Dan ternyata memang ketika kita berpuasa di siang hari, itu kita beribadah itu menjadi ringan, ya kan? Iya. Menjadi ringan, menjadi rileks, menjadi mudah, menjadi senang, gitu kan? Ketimbang memang ketika siang hari kita makan banyak, Iya, ngantuk, ya kan? tidur. Jadi dengan puasa itu kita memang menjadi mudah, menjadi senang, menjadi dekat dengan Tuhan itu. Maka tujuan puasa itu adalah untuk melatih kita. Melatih apa? Melatih potensi syahwat kita, melatih potensi hawa kita. Potensi hawa kita itu apa? Potensi yang cenderung apa? Cenderung menentang kebenaran, cenderung zalim, cenderung degil, ya kan, cenggang, ya kan, sebuah untuk linde, itu namanya hawa, ya. Iya. Nah, kalau syahwat itu kecenderungan untuk menikmati yang enak-enak, ya kan, yang senang-senang, yang mudah, ya kan. Jadi syahwat itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, dia dahsyat luar biasa. Dengan kekuatan syahwat kita lihat industri hiburan berkembang pesat, industri judi berkembang pesat, Jadi online sekarang nih Pak. industri tempat-tempat maksiat berkembang pesat itu karena kekuatan syahwat, ya kan? Iya. Kemudian orang bersifat konsumtif itu juga didorong oleh syahwat, ya kan? Iya. Syahwat kita. Jadi syahwat itu potensi atau kecenderungan untuk menikmati yang enak-enak atau hedonis. Kan itu. Kemudian kalau untuk makna pendidikan dalam ibadah puasa ini apa Pak? Ya, ibadah puasa itu karena esensi puasa itu tadi melatih, ya, melatih kita, mengendalikan kita agar apa? Agar fitrah kita itu unggul, agar fitrah kita itu berperan, agar fitrah itu bisa mengelola, mengendalikan syahwat dan hawa kita. Maka dari sisi pendidikan, puasa itu akan melahirkan orang yang berkarakter. Secara tidak langsung dalam kita berpuasa ini akan timbul. Iya.
Karakter pertama apa? Karakter moral. Orang yang puasanya baik tadi, dia akan taat, akan patuh, akan loyal kepada apa? Kepada ajaran Tuhan, ya kan? Ya. Kemudian dia orang berpuasa dengan baik itu akan melahirkan karakter kinerja yang baik. Dia tidak malas-malasan, ya kan? Dia Iya. sungguh-sungguh, kerjanya produktif, tuntas, ya kan? Jadi melahirkan manusia berkarakter. Karakter pertama adalah karakter moral. Contohnya tadi taat, patuh, tunduk, jujur, baik, ya kan? Ya. Yang kedua karakter kinerja. Dia memiliki etos kerja yang baik, produktivitas, kemudian punya kepekaan sosial. Itu adalah salah satu dari makna atau dimensi pendidikan dalam ibadah puasa. So, banyak sekali ya Pak. Banyak. Ya, yang sudah kita secara tidak langsung kita bisa melatih diri kita untuk menahan segala sesuatu yang biasanya hari-hari biasa kita laksanakan dengan mudah, mungkin di bulan puasa kita tahan dulu gitu. Ya. Kemudian kalau untuk outputnya nih Pak, output dalam pendidikan dalam ibadah puasa ini. Iya, pesan puasa Iya. itu sebenarnya ada 3. Satu, kita dihantarkan untuk menikmati kemahadiran Allah dalam diri kita. Jadi berpuasa itu sebenarnya kita ingin meniru sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu kan tidak makan, tidak minum, Iya, betul. tidak beranak, kan? Tidak berhubungan seksual, kan? Iya. Jadi puasa itu sebenarnya kita ingin meniru sifat-sifat Tuhan, atau katakanlah menginternalisasikan sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Iya. Oleh sebab itu puasa itu adalah ibadah yang sangat unik. Kita disuruh menahan, yang lain disuruh memperagakan. Sholat memperagakan, orang bisa lihat, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Sedekah orang bisa lihat, ya kan? Haji apalagi, ya kan? Iya. Orang bisa lihat segala macam. Kemudian puasa. Orang Nggak, tahu nggak? Saya sama nggak tahu. aja gitu kan? Saya nggak tahu Anda puasa atau tidak. Iya, betul. Yang tahu Anda sendiri dengan Iya, Tuhan, gitu kan? betul Pak. Jadi dengan puasa itu kita dihantarkan supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kita untuk berinvestasi jangka panjang. Dengan kita menunda kenikmatan sementara. Ini kan kita puasa di siang hari kan menunda Ya, kenikmatan betul. sementara. Kenikmatan sementara itu kita tunda dengan harapan la'allakum tattaqun tadi, agar kita bisa bertakwa, artinya bisa menikmati penghasilan di akhirat, di masa depan. Yang ketiga, output dari puasa itu atau outcome-nya adalah bagaimana melahirkan kepekaan sosial, kepedulian, empati kita terhadap sesama, terutama orang-orang yang kekurangan dalam harta, ya kan? Kekurangan dalam kebutuhan dasarnya. Itu pesan-pesan ibadah puasa. Insya Allah sangat banyak pembahasan kita hari ini. Dan untuk yang pembahasan yang ketiga itu tentang zakat fitrah dan idul fitri. Nah, hampir 2 minggu lagi kita lebaran ya Pak. Nah, jadi untuk yang pertama itu makna dan tujuan dari zakat fitrah itu apa sebenarnya Pak? Dalam Islam itu kan ada rukun Islam ya. Iya. Rukun Islam itu ada orientasinya pribadi dan ada orientasi sosial. Sebenarnya semuanya orientasinya dua-dua, pribadi dan sosial. Tapi dalam praktek kita itu cenderung memilahkan ini rukun pribadi, ini rukun sosial. Sholat itu lebih dimaknai rukun pribadi. Iya. Kenapa? Karena ketika kita ingin sholat,
kita ingin pakaian bagus, mukena bagus, sendal bagus, Iya. kan itu kita membelinya berganti-ganti tiap tahun tuh tidak merasa berat. Kenapa? Karena kita langsung menikmatinya. Oh. Puasa juga itu lebih banyak orientasi pribadi yang kita pahami. Kenapa? Ketika berbuka, semua yang kita hajatkan kita hadirkan di depan kita. Pengen beli Nak minum nih, minum nih. es buah, Kayak es kan, campur, beli Kenapa semua. kita berani berkorban seperti itu? Karena yang menikmati kita. Iya. Zakat itu orientasinya pada orang lain, ya kan? Iya. Kita berzakat itu yang menikmati siapa? Orang lain. Orang lain. Maka seringkali kita pahami zakat itu adalah untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, kenapa kita harus banyak-banyak? Kenapa harus yang baik-baik, gitu kan? Iya. Ya kan? Ya. Yes. Jadi zakat itu tujuannya adalah pertama untuk mensucikan harta kita. Yang kedua, melahirkan harmonisasi sosial dalam kehidupan kita. Artinya dengan berzakat, dengan berbagi, Iya. orang-orang yang tidak berpunya itu akan merasakan kegembiraan, merasakan senang, merasakan kebutuhan yang terpenuhi Ya, yang oleh biasa orang-orang yang punya, kan gitu. biasanya Jadi, hari-hari biasa kan tidak bisa Iya. menikmati itu semua, tapi di hari raya itu Iya. bisa gitu kan. maka akan lahirlah keharmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau untuk hubungan zakat fitrah dan Idul Fitri ini apa, Pak? Kenapa kita berzakat fitrah ini dilaksanakan di bulan Ramadan untuk menuju hari Iya. Lebaran gitu, Pak? Fitrah itu putur artinya buka kan. Jadi sebenarnya apa hubungannya antara zakat fitrah dan Idul Fitri? Iya. Ya, Idul Fitri itu artinya kita kembali kepada fitrah kita. Kembali kita kepada perjanjian primordial tadi, bahwa kita itu hidup kembali, lahir kembali dalam bentuk suci. Ya kan? Iya. Nah, zakat fitrah itu dalam rangka untuk menghantar kita supaya kita bisa kembali ke suci. Maka harta kita juga harus dibersihkan. Iya, bukan Ya. hanya diri kita yang suci Iya. gitu karena Ya. karena habis puasa sebulan Iya, gitu kan iya. untuk menyucikan diri. Berarti Iya. zakat fitrah ini untuk menyucikan harta kita Iya, juga. dalam rangka untuk memberikan rasa gembira kepada orang-orang yang terutama fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Iya. Zakat fitrah itu para ulama sepakat prioritasnya adalah untuk fakir miskin. Walaupun boleh untuk 8 asnaf itu boleh. Iya. Tapi kalau yang fakir miskin ini masih belum terpenuhi, maka ini yang harus diprioritaskan. Betul. Yang lain itu bisa menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, untuk terakhir nih Pak, zakat dan kemenangan kaum du'afa. Iya, sebenarnya manifestasi daripada zakat fitrah, terutama zakat fitrah ya, Iya. itu adalah untuk memberikan satu dukungan kita pada du'afa itu supaya gembira, supaya dia merasakan juga kemenangan. Betul, di hari raya Di gitu hari kan. raya itu. Bukan hanya Iya orang-orang kan? yang berada gitu. Bukan hanya orang-orang yang berada. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu, ya kan? Iya. Karena zakat fitrah itu zakat pribadi, zakat personal, artinya itu wajib ditunaikan. Misalnya Nur Hidayati, kalau masih ada cukup makannya untuk besok malam, maka dia wajib Berzakat. berzakat. Oh. Ya kan? Zakat. Itu artinya penekanannya luar biasa. Iya. Ya kan? Kenapa penekan luar biasa? Supaya orang-orang mustadafin itu bisa kita berikan, ya, mereka
makan, minum, pakaian, ya kan, Iya. sehingga mereka merasa gembira bersama kita di Lebaran itu. Tidak ada perbedaan gitu ya, Iya. Pak. Merasakan semuanya gitu. Nah, untuk yang pokok terakhir itu pembahasan terakhir itu sebagai penutup untuk pembahasan kita hari ini, dan minggu selanjutnya kita akan membahas materi yang lain gitu ya, Pak. Ya. Dan terima kasih kepada Bapak Haji Umar Natuna sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi yang sangat bermanfaat untuk kita hari ini dengan 3 pokok pembahasan pada hari ini yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi di Mata Pena Podcast selanjutnya. Saya Nur Hidayah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.